Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Oke, kita lanjut pembahasan pemrograman Java pemula. Kita akan membahas kali ini adalah perulangan atau looping. Nah, sebelum saya lanjut videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe dan like video ini. Oke, kita lanjut. Apa itu perulangan looping dalam pemrograman Java? Nah, perulangan ada 6 yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama ada for, while, do, while, nested loop, continue, dan break yang terakhir. Oke, yang pertama kita bahas adalah perulangan untuk menggunakan for. Nah, kondisinya seperti ini. For inisialisasinya terkondisi dan perubahan seperti apa, dan dilanjutkan dengan pernyataan. Kalau digambarkan dalam bentuk flowchart, diinisialisasi dengan start, terus inisialisasi ini adalah kondisinya. If kondisinya benar, maka dia akan melanjutkan ke pernyataan, dilanjutkan dengan perubahan. Dia akan mengulang kembali ke inisialisasi, mengecek kondisinya apakah benar, kembali ke pernyataan, akan berulang-ulang jika kondisinya benar. Tapi jika kondisinya itu adalah salah, maka dia akan langsung selesai. Seperti itu. Jadi for inisialisasi, kondisi, berubah, dan dilanjutkan dengan pernyataan. Nah, di bawah ini adalah contoh program sederhana, yaitu misalnya for integernya adalah i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Nah, program akan mencetak hore. Nah, outputnya akan tercetak hore sebanyak 10 kali apa 9. Nah, i nya adalah kurang dari 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10? Karena i nya dimulai dari 0, maka dihitung akan tercetak 10 kali. Nah, kalau di dalam flowchart, digambarkan dalam sebuah flowchart, dimulai i nya adalah sama dengan 0. Nah, kondisinya jika i kurang dari 10, jika kondisinya benar, dia akan mencetak hore dan i nya akan bertambah. Nah, terus menerus dia akan mengulang, mengecek kondisi. Ketika kondisinya sudah i nya itu ke 10, nah 10 adalah kurang dari 10, maka dia akan berhenti pengulangannya karena kondisinya berhenti. Seperti itu. Kalau kita contohkan ke sebuah program, kita buka NetBeans. Saya sudah buka NetBeans. Nah, kita buat project baru namanya Java Application. Kita buat namanya adalah looping. Main kelasnya kita hilangin, finish. Oke, kita buat satu buah kelas new Java class, namanya adalah for yang pertama. Finish. Seperti biasa kita buat metodenya. Oke, buat for-nya, ulangan for-nya, for integer i sama dengan 0, i
kurang dari 10 di plus. Oke. Nah, ketika kondisinya terpenuhi, kita akan mencetaknya tadi adalah sistem Oke, kita akan cetak dan tercetak sore. Selain itu, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka akan tercetak final. Oke, kita coba jalankan programnya. Kita save. Akan tercetak sebanyak 10 kali karena di sini adalah i sama dengan 0, i kurang dari 10, dan ketika kondisi ini sudah tidak terpenuhi, sudah tercetak 10 kali, maka yang tercetak ke-11 adalah finally. Nah, kalau kita ini ganti misalnya i nya adalah jangan 0, misalnya kita kasih 1, kita running lagi. Nah, akan tercetak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, karena dimulai dari 1 sampai 9. Oke. Nah, di Java itu diperbolehkan menggunakan tanda koma untuk memisah di for. Jadi nggak harus menggunakan tanda titik koma, tapi tanda koma pun bisa. Nah, contohnya seperti ini, for i sama dengan 0, j sama dengan 0. Nah, karena dia ada dua variabel, makanya dipisahkan dengan koma antar variabel. J kurang dari 10, i plus j plus. Oke, kita lanjut ke contoh program yang kedua. Kita buat satu buah kelas lagi, new Java class, namanya adalah for yang kedua. Oke. Nah, sekarang sudah ada satu buah kelas for yang kedua. Kita buat seperti biasa. Kita buat for-nya for integer i sama dengan 0, j sama dengan 0 juga, i itu kurang dari 5. I plus j plus. Oke, apa yang akan tercetak ketika kondisinya itu terpenuhi? Kita akan cetak
kita akan cetak I-nya ya. Kita akan cetak I sama dengan kita panggil I, terus kita tambah lagi C sama dengan C. Nah, ketika kondisinya ini sudah terpenuhi atau loopingnya sudah selesai, maka akan tercetak finally. Oke, kita save, kita coba run untuk for yang kedua. Seperti ini cetaknya, I sama dengan 0, J sama dengan 0, I sama dengan 1, J sama dengan 1, I sama dengan 4, J sama dengan 4. Jadi ada dua variabel I dan J. Nah, seperti ini. Di sini ada spasi, kita kasih di sini spasi biar cara kita save, kita running lagi. Seperti ini. Oke, jadi kondisinya ini di looping sebanyak 5 kali. Ketika loopingnya sudah 5 kali, maka dia akan tercetak final atau loopingnya berhenti. Oke, itu adalah contoh looping menggunakan for. Sekarang kita kembali ke PowerPoint. Looping menggunakan while. Nah, while ini menggunakan kondisi, terus pernyataan 1, selanjutnya ketika kondisi sudah tidak terpenuhi, lanjut ke pernyataan kedua. Kalau digambarkan dalam flowchart, start, nah if kondisinya benar, dia akan lanjut ke pernyataan 1 dan dia akan mengulang lagi, mengecek kondisi lagi. Jika masih kondisinya benar, dia akan lanjut pernyataan 1, tapi ketika kondisinya sudah salah, dia akan ke pernyataan kedua. Nah, kita langsung ke contoh program, kita kembali ke NetBeans, kita buat satu buah kelas lagi, Java class, namanya adalah while1. Nah, sudah ada kelas while1, kita buat seperti biasa. Nah, kita buat variabel dengan tipe data integer. Dengan tipe data integer awal. Nah, awalnya berapa? Kita inisialisasi awalnya sama dengan 0. Terus kita buat kondisinya while. While awal itu kurang dari sama dengan 20, maka terus kita kondisinya if itu awal di mod atau dibagi 2 dan tidak sama dengan 0, maksudnya dibagi 2 dan tidak bersisa, maka cetaklah awal. Maka akan tercetak awal plus, nah ini pengulangannya. Nah, awalnya adalah plus. Jadi ini adalah
mencetak bilangan ganjil yang lebih kecil dari 20. Kenapa bilangan ganjil? Karena awalnya ini adalah dimulai dari 0. Nah, ketika dia dibagi 2 dan hasilnya itu tidak sama dengan 0, berarti kan sisa 1 otomatis ganjil. Nah, kita save dulu apakah programnya benar, kita running lagi. Nah, dia akan mencetak 1, 3, 5, 7. Jadi dia akan mencetak secara terus menerus bilangan ganjil kurang dari 20. Nah, kalau misalnya kita ganti 10, dia akan tercetak bilangan ganjil kurang dari 10. Ya, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, seperti itu. Ini adalah kondisi while. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini adalah digambarkan secara flowchart dari program tadi. Awalnya sama dengan 0. Jika awal itu kurang dari 20, misalnya awalnya dimulai dari 0 atau 1. Nah, ketika kondisinya, jika awalnya misalnya 2 dibagi 2 tidak sama dengan 0. Enggak dong, 2 bagi 2 kan 0, berarti dia langsung ke sini, awal plus naik. Tapi kalau awalnya 3 bagi 2 kan sisa 1, dia cetak awal. Jadi ketika kondisinya ini, ketika dibagi 2 tidak sama dengan 0, dia akan mencetak. Nah, contohnya tadi akan cetak 1, 3, 5, 7. Tapi kalau dia dibagi 2 habis, dia akan kembali ke sini, terus dia akan kembali ke atas untuk mengecek kondisi kembali, terus mengecek awal dibagi 0, bagi 2 tidak sama dengan 0. Ketika kondisinya sudah sampai 20, dia akan langsung end atau loopingnya itu berhenti. Jadi kondisi yang pertama awal kurang dari 20, kondisi yang kedua adalah awalnya dibagi 2 tidak sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke perulangan yang ketiga menggunakan do while. Do while strukturnya adalah do, pernyataannya apa, dilanjutkan dengan while, kondisinya seperti apa. Kalau digambarkan sebagai flowchart, ini pernyataannya apa. Nah, kondisinya adalah if, jika benar dia akan kembali ke pernyataan, dan jika salah dia akan end. Oke, kita lanjut ke program. Kita kembali ke NetBeans. Kita buat kelas baru dengan nama do while atau while 2. While 2 buat kondisinya adalah integernya sama, integer awal. Nah, awal ini kita sama dengan 0 lagi. Kita akan buat do enter if awal dibagi 2 itu tidak sama dengan 0. Maka akan tercetak awal plus awal plus. Nah, sekarang adalah while-nya. While kondisinya kita buat awal itu kurang dari sama dengan 20. Udah, ini do, ini pernyataannya. Jika awal dibagi 2 tidak sama dengan 0, maka akan cetak awal. Awalnya akan
bergerak naik atau plus. Nah, kondisinya adalah awal kurang dari 20. Kita coba run, kita save. Hasilnya adalah sama, akan tercetak bilangan ganjil kurang dari 20. Nah, jadi dia pernyataannya apa, baru kondisinya. Tapi kalau menggunakan while, dia adalah kondisi dulu baru pernyataan. Jadi kebalikan dari while. Nah, kalau digambarkan secara flowchart, dia dibalik ya. Awalnya sama dengan 0. Jika awal dibagi 2 tidak sama dengan 0, dia akan tercetak awal. Nah, jika ini salah, dia akan kembali ke awal. Nah, dia ngecek kondisi yang kedua, kondisinya awal adalah kurang dari 20. Jika iya, dia akan kembali ngulang lagi ngecek pernyataan. Tapi jika ini sudah tidak terpenuhi, misalnya lebih dari 20, dia akan selesai pengulangannya. Itu adalah kondisi do while. Oke, looping yang selanjutnya adalah nested loop. Nah, dalam suatu loop bisa terkandung loop yang lain, sehingga jika loop tersebut diulangi berapa kali atau n kali dan loop yang di dalamnya juga dilakukan m kali, maka pernyataan yang berada di dalam nested loop sebanyak n kali m. Jadi loop yang berulang-ulang. Loop yang terletak dalam loop biasa disebut dengan loop di dalam loop atau nested loop. Jadi dalam loop ada loop. Nah, outputnya seperti ini. Misalnya public class loop 1, nah, static void main-string documentation. Nah, kita langsung praktekin ke NetBeans. Kita buat satu kelas lagi, namanya adalah loop 1. Oke. Nah, kita buat loop yang pertama menggunakan for integer i sama dengan 0. I-nya misalnya kurang dari 3. I plus. Terus kita buat looping yang kedua, for integer c sama dengan 0. C kurang dari 5, misalnya c plus. Ini akan tercetak i itu kita buat tadi akan tercetaknya adalah i ya, i. Nah, kita tambahkan lagi j akan tercetak tambah j. Oke, kita coba save, kita running. Ini hasil runningnya. Jadi 2 kali looping, i sama dengan 0, i sama dengan 1, i sama dengan 2, itu pun seterusnya. I sama dengan 0, i sama dengan 0, j 1 2 3 4, j 1 2 3 4. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah looping secara berulang-ulang atau nested loop. Di dalam looping ada looping. Nah, di dalam looping i ini ada looping lagi j. Itu.
kembali ke PowerPoint. Nah, ini outputnya tadi kita sudah coba jalankan programnya. Nah, sekarang kita lanjut program yang kedua. Kita buat satu buah kelas lagi untuk perbandingan. Namanya adalah loop 2. Kita buat loop yang pertama, for integer i sama dengan 0, for i sama dengan 1, i nya itu kurang dari sama dengan 3, i plus. Nah, looping yang kedua, for integer y sama dengan 1 juga, y nya kurang dari sama dengan 3, y plus. Nah, kita cetak apa? Kita akan cetak i kali j, i dikali j plus cetak kedua, oke, kita save, kita running. Nah, yang tercetak 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9. Kenapa seperti itu? Nah, hasil yang pertama adalah i nya adalah 1, j nya 1, cetak 1, i nya 1, j nya 2, cetak 2, i nya 1, j nya 3, cetak 3. Yang kedua ini adalah i nya 2, j nya 1, 2, i nya 2, j nya 2, 4, i nya 2, j nya 3, 6. Nah, kondisi ketiga, i nya 3, j nya 1, 3, i nya 3, j nya 2, 6, i nya 3, j nya 3, 9. Karena dia pengulangannya adalah sebanyak 3 kali. Nah, akan tercetak seperti ini. Jadi ini adalah nested loop contoh yang kedua. Kembali ke presentasi. Selanjutnya adalah special loop control menggunakan break, continue. Nah, label itu adalah statement. Statement ini berupa loop. Jadi break ini ada loopingnya apa, continue dan loopingnya apa. Nah, special loop control break digunakan untuk keluar atau prematurely exit dari switch statement, loop statement, dan label block. Continue digunakan untuk meneruskan atau skip over and jump ke akhir dari loop body dan kembali ke loop control statement. Nah, sedangkan label digunakan untuk mengidentifikasi statement lain di mana statement lain ini meminta supaya blok statement pada label dikerjakan. Jadi break itu untuk menghentikan loop dan continue untuk melanjutkan dari loop. Nah, special loop flow controlnya adalah break statementnya seperti ini. Saya do statementnya apa, if kondisinya apa, break. Nah, statement will boolean expression. Nah, ini contoh penggunaan break. Kita lanjut ke contoh program. Ini adalah menampilkan bilangan ganjil lebih dari 20. Jika bertemu dengan angka 15, maka break dari proses looping atau proses looping yang berhenti ketika ketemu dengan angka 15. Kita praktekkan ke program. Kita buat satu kelas lagi, new Java class, namanya adalah break. Break 1. Oke.
kita buat integer awal sama seperti tadi, awalnya itu sama dengan 0. Nah, kita menggunakan looping while ya. While awal itu kurang dari 20, awal plus. Nah, ini kondisinya. If awal itu sama dengan ketemu angka 15, maka dia akan break. Nah, jadi ketika dia ketemu dengan angka 15, dia akan break. Nah, ini kondisinya ya, awal itu kurang dari 20. Nah, pernyataannya ini adalah if awal tadi dibagi dengan 2 tapi hasilnya tidak sama dengan 0, nah, dia akan mencetak awal plus. Oke, jadi ini kondisinya tadi di break ketika dia ketemu dengan hasil 15. Kita coba save dan running lagi. Nah, jadi dia ketika dia ketemu dengan angka 15, dia akan stop. Jadi stopnya di angka 13 karena dia mencetak bilangan ganjil kurang dari 20. Nah, ketika di break di angka 15, angka 15 tidak akan ikut tercetak, tapi dia akan proses break, berhenti. Jadi berhenti di tercetak di angka ke 13. Oke, kita lanjut ke continue. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, statement dari continue menggunakan do. Statementnya apa? Jika ini adalah kondisi boolean expressionnya, dia continue dan dilanjutkan dengan statement while boolean expression. Nah, kita lanjut. Ini akan menampilkan bilangan ganjil yang lebih kecil dari 20. Nah, angka 15 tidak ditampilkan. Oke, kita langsung ke NetBeans. Kita buat lagi new Java class. Dengan nama continue. Oke, kita lanjut. Kita buat integer lagi, integer awal. Awal itu sama dengan 0. Kita buat while awal kurang dari 20, awal plus. Nah, kondisi if awal itu ketemu dengan angka 15, maka dia akan continue. Nah, if awal dibagi tadi sama, karena kondisinya ada ketika bilang ganjil itu tidak sama dengan 0, maka akan tercetak jadi jika dia akan ketemu dengan 15, dia akan kita save dan coba running programnya lagi.
Nah, jadi akan tercetak 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, ketika dia ketemu angka 15, dia akan melanjutkan ke 17, 19. 15 tidak akan ikut tercetak. Oke, seperti itu. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, tercetak 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 tidak akan tercetak. Oke, itu tadi kita sudah bahas beberapa contoh dari penggunaan looping. Ada for, while, do while, set loop, continue, dan break. Nah, fungsinya tadi sudah kita bahas bersama. Nanti kalian pelajari lagi, kalian praktekin agar tahu perbedaannya antara penggunaan for, while, do while, set loop, dan continue, dan penggunaan break. Oke, demikian video tentang perulangan. Sampai ketemu di materi pemrograman Java untuk pemula di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.